Ya, Shalom, kita ketemu lagi di kesempatan kali ini dalam konten kesaksian nyata Roland. Pada kesempatan kali ini, selain saya mau memberi satu kesaksian nyata akan mujizat kuasa dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya juga mau sedikit memberikan edukasi kepada banyak hal ya yang mungkin beranggapan apa sih pelayanan ini gitu ya, karena banyak sekali juga saya temui ketidakpahaman orang tentang sub bidang-bidang pelayanan dalam satu gereja ya, yang mana sehingga banyak orang tersebut menganggap semua itu sama. Padahal Rasul Paulus sudah berkata bahwa setiap karunia itu berbeda. Ya. Ada karunia berbahasa lidah, ada karunia menerjemahkan bahasa lidah, ada karunia mengajar, ada karunia membedakan roh, ada lagi karunia penyembuhan, ada karunia doa ya. Nah, dalam bidang ini khususnya kalau dalam konteks yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini adalah bentuk pelayanan yang masuk ke dalam membedakan alam roh. Nah, setiap karunia itu diberikan kepada orang-orang ya dari Tuhan, itu acak random. Bahkan orang yang penampilan seperti biasa saja, tapi dia mempunyai satu karunia. Jadi tidak selamanya kita berpikiran bahwa seorang pendeta berkarunia, seorang penginjil, seorang pendoa syafaat atau apa, itu tidak seperti itu. Karena Tuhan lebih kepada orang-orang yang siap untuk menerima dan menjalankan karunia tersebut. Bukan dari tingginya sekolah teologi yang diambil atau tidak. Tuhan tidak mencari orang pintar, tapi Tuhan mencari orang yang mau melakukan sungguh-sungguh. Dan khususnya profetik. Bidang ini adalah bidang profetik. Adalah orang yang tidak gentar terhadap iblis dan setan. Itu adalah bidang profetik. Nah, mengawali semuanya, saya punya satu kesaksian. 2 hari yang lalu, saya dipanggil untuk pelayanan di daerah Kemayoran, ya, Jakarta Pusat. Dan jadi bapak ini memang sudah klien saya, sudah lama. Tapi memang mantan istrinya itu sebenarnya seorang Kristen, tapi yang karena dia ingin rasa merebut harta si bapak ini, dia menggunakan hal-hal spiritual ya, santet, teluh, segala macam. Karena latar belakangnya si perempuan ini juga, dia dan keluarganya dulunya itu adalah melakukan praktik-praktik spiritual, lebih kepada keperdukunan dulunya. Bahkan di saat mereka menjadi seorang Kristen pun masih melakukan hal-hal seperti itu. Jadi di saat menikah dengan bapak ini, si istrinya ini itu
memang hanya menginginkan harta Bapak ini. Sampai akhirnya Tuhan itu adil, Tuhan tidak memberikan keturunan kepada mereka, dan akhirnya mereka berpisah, tapi belum cerai resmi ya. Nah, tapi semenjak saat itu Israel ini makin gencar. Dan setiap kali ada kiriman yang aneh-aneh terhadap Bapak ini, puji Tuhan ya, kita berhasil untuk mengeluarkannya. Tapi saya bilang ke Bapak ini, jangan membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita hanyalah apa? Cabut buang. Jangan membalas atau membalikan kepada orangnya. Kalaupun barang itu balik kepada orang itu, yaitu di luar kendali kita. Yang penting tugas kita sebagai anak Tuhan adalah cabut buang, singkirkan, gitu. Nah, kejadian ini 2 hari yang lalu, dan ini momen yang tidak terlupakan setelah sekian lama saya melayani Bapak ini ya, di luar yang lain-lain. Jadi pada malam itu, singkat cerita, saya bilang saya seperti di hari itu harusnya 10:30 saya sudah nyampe di rumah Bapak itu. Tapi menjelang 10:30 tiba-tiba kaki saya sebelah kanan itu tiba-tiba jadi besar, membengkak, tidak bisa digerakkan, dan sakitnya bukan main. Seperti kaki gajah. Nah, itu mulai dari 10:30, jam 11, jam 12, jam 1. Itu tidak berangsur pulih. Tapi terus saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mau pelayanan. Tolong sembuhkan. Tapi di saat itu seperti Tuhan itu berdiam. Tapi saya tidak kecewa. Saya tetap berdoa. Bahkan saya berkata kepada istri saya, kurang lebih di jam 4 lewat setengah 5. Sudah segala macam obat saya minum. Obat nyeri, obat radang, segala macam, obat apalah semua. Dan doa. Tapi seperti yang saya bilang, seperti Tuhan itu berdiam. Dan di sekitar setengah 5 saya berkata kepada istri saya, kalau sampai jam 6 enggak juga, saya nggak bisa pelayanan hari ini, bawa saya ke rumah sakit. Kita akan lihat medis atau non medis. Karena saya tidak mau serta-merta langsung mengklaim sesuatu tanpa dasar ya. Jadi dasar kita itu adalah medis atau non medis. Karena kan serangan ke fisik ya. Serangan ke fisik menyebabkan suatu sakit penyakit yang istilahnya mendadak gitu loh. Oke. Nah, singkat cerita, di jam 5 lewat, hampir mendekati setengah 6, tiba-tiba kaki saya agak turun, bengkaknya. Turun, tapi masih sakit, masih agak pincang. Nah, di situ saya berkata, saya harus berangkat sekarang. Meskipun masih agak pincang, saya berangkat. Nah, singkat cerita, saya dengan istri saya sampai ke rumah Bapak ini kurang lebih 6:30. Saya turun dari motor, masuk ke ruangan rumah Bapak ini, masih kondisi pincang. Bapak ini pun melihat pincang dan kaki saya masih agak membengkak. Yang mana ini saya bilang ini sudah mendingan, yang tadinya lebih dari ini. Nah, singkat cerita, biasanya sebelum pelayanan kami diskusi dulu. Bincang-bincang kronologinya apa dan kenapa. Nah, akhirnya di jam kurang lebih jam 7:30 kita mulai prosesi ya. Tuhan tunjukkan ke bagian gerbang depan Bapak ini. Jadi rumah Bapak ini karena dia punya usaha seperti pabrik plastik ya, yang jadi satu dengan rumahnya. Jadi gerbang depan, kemudian pelataran parkir mobil beliau, kemudian ada gerbang lagi, baru rumah, baru pabrik. Nah, di antara gerbang dengan gerbang, yaitu pelataran parkir beliau yang ada mobil, Tuhan seperti tunjukkan ada sesuatu di situ. Nah,
Karena sebelumnya Bapak ini mengirim foto, saya bilang itu ada sosok, seperti ada sosok yang saya lihat, dan itu tertangkap kamera. Ada tertangkap kamera. Dan singkat cerita akhirnya saya dengan istri melakukan doa dan menetes minyak urapan di sepanjang tembok daripada pelataran parkir tersebut. Tapi pelataran parkir itu nggak gede ya, cuma muat 2 mobil. Nah, singkat cerita, setelah istri saya instruksikan untuk menggunakan minyak urapan, kita doa, tiba-tiba saya seperti tunjukkan, coba lihat ke bawah. Di bagian bawah sebelah kanan daripada mobil Bapak itu. Nah, saya bilang ke Bapak itu, Pak, coba senter. Begitu dia senter, yang terlihat pertama adalah sebuah batu. Batu hitam seperti batu kali. Ya. Setelah di center terlihat batu hitam, batu kali. Nggak lama itu batu tersebut bergerak seperti berjalan. Kita semua kaget saat itu dan kita doakan, dan ajaibnya mujizat Tuhan terjadi. Setelah disemprot dengan minyak urapan melalui spray, secara otomatis tiba-tiba batu hitam yang bergerak tadi berhenti, seperti mati, seperti kalau orang bilang tuh kenger ya, modar gitu, langsung berhenti. Tadinya dia bergerak mengarah ke saya, itu memang dia bergerak sendiri, benar-benar dia bergerak sendiri batu tersebut. Nah, setelah disiram minyak urapan, disemprot dengan spray, dia langsung berhenti. Benar-benar berhenti, seperti mati. Nah, setelah itu, kita ambil, kalau untuk pelayanan pembersihan seperti itu, saya menggunakan sarung tangan, karena ada hal-hal tidak diinginkan ya. Entah dia keluarnya binatang hidup, atau dia keluarnya benda-benda yang seperti itu, yang tidak bisa langsung disentuh oleh kulit manusia. Saya gunakan sarung tangan, dan kain kita bungkus. Saya ambil, bungkus. Nah, belum lama selesai bungkus, ya, kita berdiri, tiba-tiba dari arah batu tersebut, dari batu itu lokasinya tepat di belakang sebelah dalam daripada ban mobil bagian belakang. Nah, tiba-tiba setelah itu, pas kami berdiri setelah ambil batu tersebut, kami berdiri, tiba-tiba keluar dari titik yang sama itu seekor biawak besar. Yang mana tadi di center tuh nggak ada apa-apa di bawah. Tiba-tiba keluar biawak besar, besarnya waduh, bener-bener besar. Langsung menyerang kaki kanan saya, kaki saya yang sakit tadinya. Saya kaget, saya ngeliat ke bawah, waduh, saya angkat kaki saya, kemudian biawak itu, dia langsung menyerang ke istri saya langsung melompat juga, dia langsung menyerang lagi ke bapak ini. Bapak ini sampai dijorogin sama istri saya, sampai sendal jepitnya putus, supaya jangan sampai tergigit. Biawaknya besar. Dan anehnya, itu keluar dari titik batu itu keluar. Dan setelah itu, biawak itu mengejar saya. Sampai kukunya itu berbunyi tuk 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 tuk. Dan kemudian dia masuk lagi ke dalam mobil. Dan di saat itu di garasi itu ada 2 mobil, ya. Mobil sedan, ya, ada 2 mobil sedan. Nah, begitu dia masuk lagi ke dalam mobil, ya, di kolong mobil, kami langsung menjauh dan kami jaga jangan sampai dia lari ke mobil sebelah. Dan benar, di saat itu yang kami tahu dia masih ada di mobil itu, di kolong mobil yang kita temukan batu bergerak. Sedangkan mobil yang sebelah kita amati memang dia tidak pindah. Ini kan kita lihat makhluk hidup ya. Kalaupun dia jalan bergerak, kita kan kelihatan. Sedangkan
Sisi-sisi semua itu tertutup rapat, tembok tinggi, nggak ada lubang, celah apapun untuk dia lewat. Singkat cerita, akhirnya kami panggil damkar, karena ini kan makhluk ya, makhluk hidup, ya reptil. Nah, damkar Jakarta Pusat datang, dia senter bawah kolong mobil yang kita temukan batu itu tidak ada. Saya kaget. Kami bertiga, saya, istri saya, dan bapak itu kaget. Kemudian, si damkar mengarah ke belakang, dia lihat di samping mobil putih malah bertengger biawak itu. Ini satu keanehan. Kita lihat dia tidak keluar dari kolong, tiba-tiba dia ada di sebelah. Dan begitu ditangkap, ukurannya cuma seperti anakan. Yang tadi lebih gede 2 kali ukurannya, begitu ditangkap hanya sepanjang ini anakan. Kita semua kaget. Sampai kita bilang, Pak, ini lebih gede dari ini loh tadi. Oh ya? Mereka berusaha untuk cari lagi, jangan sampai induknya nggak keluar, tapi tidak ditemukan. Di saat itu saya teringat, oh iya, ini makhluk jadi-jadian. Makhluk kiriman yang berbarengan dengan batu tersebut, karena keluarnya itu dari arah batu yang bergerak tadi. Yang namanya jadi-jadian bukan makhluk asli. Di saat dia tertangkap atau di saat dia sudah mau ditangkap, dia akan menyusut. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya pernah temui ini di berbagai lokasi di saat saya diundang untuk pembersihan. Biasanya makhluk-makhluk tersebut, ya, begitu dia nongol pertama, ukurannya oversize. Tapi begitu mau ditangkap, mendadak dia mengecil, menyusut. Tidak seperti wujud asli yang dia tampakkan. Ini biasanya seperti itu. Saya bertanya, oh iya. Dan kenapa dia bisa berpindah? Karena dia ini kan bukan makhluk asli. Mereka bisa berpindah tanpa kita melihat. Tapi puji Tuhan yang saat itu tertangkap. Entah di damkar dia hilang atau apa, yang penting tertangkap. Dan di saat itu tertangkap, Bapak Ibu tahu, sakit di kaki saya tiba-tiba hilang total sampai saat ini. Saya sangat berterima kasih, puji Tuhan. Dan sakit punggung Bapak itu dan sakit yang melilit di perutnya tiba-tiba hilang seketika itu. Ini semua mujizat Tuhan. Ini semua kedaulatan Tuhan. Yang mana dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kuasa doa, dan kuasa minyak urapan, Tuhan hadir. Tuhan yang menghardik iblis keluar dari sarangnya. Ini bukti nyata bahwa kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus kita, jauh melebihi itu semua. Puji Tuhan. Nah, edukasi yang saya mau sampaikan saat ini, ada beberapa orang bertanya, ya, jadi ini saya menjawab juga daripada banyak pertanyaan. Dari sekian pelayanan, orang menganggap semua pelayan itu adalah satu, sama semua. Padahal dalam satu gereja itu bisa sampai 12 jenis pelayanan. Pelayanan profetik, itu yang saya lakukan. Pelayanan mimbar, altar, itu adalah khotbah. Pelayanan musik, itu adalah pemain musik. Pelayanan worshiper, itu adalah song leader dan worship leader WL. Kemudian ada lagi pelayanan departemen anak, itu sekolah minggu. Kemudian ada lagi pelayanan usher, yang biasa kita lihat bapak-bapak dan ibu pakai baju rapi, kolektan, greeter, ya kan, istilahnya mengucapkan salam kepada jemaat yang baru datang. Kemudian ada lagi pelayanan multimedia, ya. Kemudian ada lagi pelayanan rebana, dan kemudian ada lagi pelayanan kelapas, ada lagi pelayanan penginjilan, ya. Ini beda lagi pelayanan penginjilan. Kemudian pelayanan doa. Nah, pelayanan doa ini bisa ada yang namanya menara doa. Mereka biasanya menerima telepon
Oh Bapak Ibu mau didoakan, baik kami doakan. Itu pelayanan doa, menara doa. Kemudian pelayanan kunjungan orang sakit. Ini berbeda-beda. Ini sangat berbeda-beda. Kalau kita mengklaim itu semua sama, ini bukan sama. Karena setiap pelayanan itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Sangat berbeda. Kemudian ada lagi pelayanan pernikahan, pemberkatan nikah. Kemudian ada lagi pelayanan kedukaan. Pelayanan di rumah duka sampai kepada penguburan. Ini sesuatu yang beda-beda semua. Nggak bisa kita tabrakan dalam satu. Oh itu semua sama. Enggak sama. Tapi pelayanan yang berisiko adalah profetik. Pelayanan ini di mata orang gereja, di mata pendoa, ini pelayanan yang mengerikan. Karena kenapa? Pelayanan ini, kalau nggak didukung oleh orang-orang yang memang sehati, itu roh jahat itu bisa manifestasi. Dia bisa pindah. Nah ini yang orang ngeri. Saya berapa kali temukan tim saya yang dulu, ada pernah. Saya bilang, kenapa nggak mau maju? Saya takut Pak. Takut ketempelan. Takut manifestasi. Sebetulnya nggak salah. Apa yang mereka bilang itu nggak salah. Yang salah adalah, kalau Anda belum siap pelayanan, jangan. Lebih baik Anda doa ke Tuhan. Dibanding Anda mengajukan diri siap, tapi Anda nggak ngerti apa yang akan Anda hadapi. Gitu. Carilah pelayanan yang sesuai dengan visi Anda. Dan visi itu dari mana? Mintanya ke Tuhan. Kalau Anda jago main musik, berarti Anda masuknya ke departemen musik, pelayanan musik. Kalau suara Anda bagus, masuklah ke ke pelayanan worshiper. Ya kan? Kalau Anda suka menari, masuklah ke pelayanan rebana. Ya, kalau Anda suka menjamu orang, masuklah ke pelayanan usher. Ya kan? Kalau Anda suka berkeliling seluruh Indonesia, masuklah ke pelayanan penginjilan. Ya. Seperti itu. Kalau Anda suka dengan anak kecil, masuklah ke departemen anak, pelayanan anak, yaitu sekolah minggu. Kalau Anda merasa terbeban untuk mendoakan orang-orang tahanan, masuklah ke pelayanan lapas, kunjungan lapas. Ya, Anda akan ketemu itu. Ya. Jadi setiap pelayanan itu berbeda sesuai visi yang Tuhan berikan. Nah, pelayanan profetik itu bersentuhan dengan spiritual, serangan roh jahat, termasuk ODGJ. ODGJ itu adalah serangan roh jahat. Karena Tuhan tidak menciptakan orang gila. Ingat, ada satu kisah di Alkitab. Pertama kali Tuhan mengusir roh jahat itu di Geras. Di saat itu ada seorang yang gangguan jiwa berkeliling-keliling kuburan. Begitu ketemu Tuhan Yesus, dia menyerah. Dan dia mengaku namanya Legion. Dan roh jahat itu sendiri yang minta kepada Tuhan Yesus untuk mereka jangan dihukum dan minta untuk pindah ke babi-babi. Akhirnya mereka pindah ke babi-babi setelah Tuhan Yesus izinkan, dan babi terjun bersama roh-roh jahat itu ke dalam tebing. Mati semua. Nah, inilah pelayanan profetik. Nah, profetik ini, ya, selain bersentuhan dengan hal-hal yang orang anggap tabu, viral, mengerikan, takut ketempelan, takut ya hal-hal seperti itu, termasuk ODGJ, ya, itu bidangnya tersendiri. Kalau waktu zaman Tuhan Yesus pelayanan, Tuhan Yesuslah, dia adalah 100% manusia, tapi 100% Allah. Nah, karena 100% Allahnya, maka Tuhan Yesus menjalani semua pelayanan ini. Karena dia 100% Allah. Nah, balik kepada kondisi kita. Kita 100% manusia, tapi kita bukan Allah. Ingat itu. Kita tidak bisa menjangkau semua pelayanan ini kita bungkus dalam satu. Nggak bisa.
Karena seperti yang Rasul Paulus katakan, karunia setiap orang berbeda-beda. Kecuali Tuhan Yesus. Karena tadi saya bilang, 100% Allah, dia lakukan semuanya. Tanpa batasan. Bahkan membangkitkan orang mati. Tapi kita, Tuhan memberikan karunia setiap orang masing-masing. Bukan dibungkus dalam satu. Tidak. Dan yang sangat berisiko adalah profetik. Karena apa? Yang saya alami selama saya melakukan pelayanan profetik ini, setelah itu ada serangan balik, baik oleh dukun yang kita yang serangannya kita usir, kita patahkan keluar, ya, baik dari orang-orang ini ngetes kita, itu banyak macam hal. Contoh yang tadi saya saksikan, dan sebelum itu ada lebih banyak lagi. Bahkan dogi saya kena muntah darah, logikanya langsung mau mati. Tapi di saat itu saya ambil mekurapan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun dia hanya seekor hewan, tapi dalam milik ciptaanmu, kepunyaanmu. Dengan kuasa mekurapan, aku undang hadir kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, memberi kesembuhan atas dogi kami yang bernama ini. Dan puji Tuhan sembuh sampai saat ini, tidak muntah darah. Ini kejadian nyata. Dan begitu banyak yang serangan. Dan puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Iblis kalah. Iblis tumbang. Bukan karena Roland, tapi karena kebesaran nama Tuhan, mujizat, kuasa Tuhan yang berlaku atas karunia yang Tuhan berikan. Dan itu bukan dari saya, itu dari Tuhan. Ingat, dari Tuhan. Ya. Kalau orang berkata, orang Kristen nggak mungkin diserang roh jahat. Ingat, ada ayat. Ya. Saya bacakan. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apa maksudnya? Tuhan suruh kita lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi sebelumnya Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah. Tunduk itu artinya apa? Kita minta hadirat Tuhan. Nah, kita minta hadirat Tuhan, Tuhan akan melihat apakah karuniamu memang ada di situ, nak. Tuhan juga melihat kok. Ya. Ada satu lagi. Mungkin Bapak Ibu tahu kisah anak-anak Skewa. Ya. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 19. Ayat 13 mulai. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi, yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hati-hati. Dalam kisah anak-anak Skewa ini, bapaknya mereka itu imam kepala. Kalau sekarang namanya pendeta. Nah, mereka mau mencoba yang bukan karunia mereka, yang bukan Tuhan khususkan kepada mereka. Mereka mau mencoba meniru-niru. Akhirnya bukannya roh jahat lari, tapi dihantam balik. Ini yang berbahaya. Saya pernah berkata ke beberapa orang, waktu itu pendoa syafaat,
dan ada tim profetik juga dari salah satu komunitas gereja. Saya bilang kepada mereka, alangkah lebih baiknya salah satu dari kalian bisa melihat. Minta karunia Tuhan biar bisa melihat di mana titik setan itu. Karena kalau tidak, ya, kalau tidak, baik rumah atau apapun yang kalian kunjungi itu tidak bisa bisa tidak ada perubahan. Ingat, iblis ya tidak takut dengan doa kita. Hati-hati. Iblis tidak takut dengan doa puasa. Karena Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari, siapa yang datangi pertama? Iblis, setan. Itu iblis tahu selain 100% manusia, tapi 100% Allah. Tapi yang iblis mau coba saat itu kepada Tuhan Yesus adalah yang 100% manusianya. Goncang nggak nih? Nah itu. Apalagi kita. Jadi iblis tidak takut. Yang iblis takut adalah kita lawan balik dia dengan karunia yang Tuhan beri. Jadi jangan main-main dalam hal pelayanan profetik. Kalau memang Anda terbeban dalam pelayanan profetik, minta ke Tuhan, minta karunia itu. Saya pernah diundang oleh beberapa bisa dikategori pendeta. Permintaan mereka cukup aneh. Mereka minta, bisa nggak kita dibukakan mata batin kita seperti Pak Roland bisa melihat setan? Loh, buat apa? Saya bilang, saya pun nggak minta hal ini. Saya dilahirkan sudah begini. Jadi kalau meminta ke Tuhan, bukan ke saya. Saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Ya. Kemudian ada orang berkata, ya, mau mengundang saya harus keluarkan berapa? Ingat, satu, pelayanan profetik adalah pelayanan yang nggak main-main. Pelayanan yang mengandung resiko. Bahkan pelayanan ini paling agak-agak dijauhi di dalam internal para pelayan gereja. Kenapa? Seorang pelayanan profetik itu dikategorikan seperti dukun. Saya pun sudah sering dianggap seperti dukun. Saya nggak masalah. Buat Anda saya dukun. Itu hak Anda. Tapi buat saya messenger dari Allah. Messenger dari Tuhan Yesus untuk membebaskan apa yang terbelenggu. Itulah saya. Jadi, untuk menjawab banyak hal, disinilah saya memberikan satu edukasi bahwa pelayanan profetik itu pelayanan yang tingkat resikonya cukup beresiko. Bahkan kalau Anda tidak siap, roh jahat yang Anda lepaskan, roh jahat yang Anda usir, bisa manifestasi ke diri Anda sendiri. Itu sangat berbahaya. Bahkan saya rindu sekali ingin membuat seminarnya. Tapi saya tidak tahu kapan Tuhan menjawabnya. Karena seminar itu membutuhkan dana, membutuhkan tim yang lebih kuat, ya. Dan itu jujur saya belum memilikinya saat ini. Tapi saya yakin, saya masih doakan Tuhan, saya ingin membuat seminar ini supaya kaum gerejawi, anak-anak Tuhan, pengerja-pengerja pelayan Tuhan tahu dan paham mengenai profetik. Bahkan mereka pun bisa dengan cara Tuhan. Nah ini, bukan dengan memaksakan diri ya, seperti kisah anak-anak Skewa. Akhirnya setan serang balik mereka. Begitu, ya. Kemudian yang terakhir,
Berapa banyak orang berkata, ya, kita kalau undang Pak Roland, itu harus mengeluarkan biaya berapa? Ingat, pribadi saya tidak pernah mematok sesuatu, karena yang saya terima ini adalah gratis dari Tuhan. Tapi, ya, ada hal-hal, ya, seperti yang tadi saya bilang, resiko, ya, resiko-resiko ini yang patut diperhitungkan. Kenapa saya bilang patut diperhitungkan? Karena saya pribadi, saya merasakan itu bukan cuma sekali, tapi puluhan kali. Saya pernah sampai 2 hari nggak jalan. Bahkan saya biasa pelayanan nggak istri, bukan cuma saya kena, istri saya pun kena. Karena ingat, iblis itu kalau diusir, dia minta media. Medianya apa? Dia minta rumah singgah namanya. Nah, kenapa maka ada yang namanya manifestasi? Begitu Anda keluarin dia dari tubuh seseorang atau rumah seseorang, kalau Anda nggak kuat, dia hinggap kepada Anda. Tapi bedanya dia hinggap kepada Anda yang dibilang manifestasi atau kesurupan atau kerasukan, beda dengan dia cuma nempel, dia pergi sendiri. Itu beda. Ya. Kalau yang saya alami dengan istri alami, itu cuma dia nempel, setelah itu dia pergi sendiri. Kenapa? Dia mau coba nyerang, masuk, tapi yang di dalam diri itu lebih kuat daripada dia. Sehingga seperti dia nempel ke panci panas, lama-lama meleleh, dia kabur sendiri. Beda dengan orang yang memang dia masuk langsung kerasukan, gepar-gepar. Nah, kalau udah gepar-gepar itu berarti diri pribadi orang itu belum siap. Karena setan kalau dia langsung loncat ke tubuh orang, nyerang, itu bilang kalau orang itu nggak kuat, dia langsung masuk dan orang itu langsung kerasukan atau kesurupan, ya. Tapi kalau dia coba lompat ke orang yang memang punya karunia itu, orang itu nggak akan kesurupan, nggak akan kerasukan. Serangan boleh, mau kaki bengkak kek, ya kan, mau mata sebelah nggak ngeliat kek, tapi tidak kerasukan. Yang mana hitungan 1, 2, 3 hari itu hilang sendiri, normal kembali. Itu perbedaan. Ya. Sama seperti kisah Ayub. Ayub itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dia diberkati luar biasa. Tapi satu ketika Tuhan izinkan iblis mengganggu kesehatan Ayub. Iblis. Dan kita ketahui kisah Ayub. Habis semua. Di situ Tuhan mau melihat iman Ayub. Bahkan iblis mau coba-coba negosiasi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, Ayub sepertinya sudah lemah, aku ambil ya. Tuhan berkata, kau boleh siksa tubuhnya, jangan kau ambil nyawanya. Itu milikku. Di saat itu, iblis mundur. Tapi, ya, kita lihat konteksnya. Ada yang Tuhan izinkan. Tapi, hanya di kulit luar. Tidak diceritakan dalam kisah Ayub kerasukan, kesurupan, manifestasi, tidak. Hanya luarnya yang diserang. Sama seperti yang saya bilang tadi, yang saya rasakan dari istri saya. Hanya luar kami yang diserang. Kaki bengkak, nggak bisa jalan berhari-hari, mata nggak bisa ngelihat sebelah. Seperti itu. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam diri ini. Karena di dalam diri ini adalah bait suci. Itu yang Tuhan jaga.
Sama seperti Ayub. Kau boleh siksa badannya, tapi kau jangan ambil nyawanya. Berarti berserta dengan jangan kau masuk ke dalamnya. Luarnya saja. Itulah kuasa yang sesungguhnya. Beda dengan orang yang memang belum siap. Begitu diserang, langsung kerasukan. Nah, hal-hal inilah ini yang menjadi momok mengerikan sebetulnya dalam satu gerejawi dalam bidang profetik. Makanya setiap kali ada KKR, pelepasan, kebangunan rohani dan pelepasan, itu biasanya orang-orang yang memang dianggap mampu yang maju. Yang tidak, biasanya dari belakang, mereka akan sedikit bergeser ke belakang, jaga jarak, dan bantu dalam doa. Bagi yang tidak punya, maksudnya belum di situ. Ya, inilah penjelasan dari saya, edukasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kesaksian yang tadi saya sampaikan adalah real yang terjadi. Sampai bertemu dalam konten saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.